Warta Bicara kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Bapak Haji Ridwan, SKM, MMKes. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat pagi hari ini. Sehat luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir, sudah meluangkan waktu di Warta Bicara. Dan ini kita sudah menuju Februari ya Pak ya, sudah Februari, tidak terasa sudah 1 bulan 2026 terlewati. Ini apa nih Pak, tantangan yang paling kerasa Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan yang dihadapi di tahun 2026 ini? Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah pagi ini saya bisa berhadir kan. Mudah-mudahan modal sehat itu yang utama. Artinya dengan sehat kita bisa kerja dan bisa kemana-mana. Jadi tantangan kita yang pertama kalau permasalahan kesehatan itu kan kepengennya itu bukan garing, bukan sakit yang kita obati, tapi bagaimana orang itu jangan sampai sakit. Mencegah. Jadi mencegah tuh sebenarnya paling penting. Maka sebetulnya program pemerintah pusat itu sebetulnya bagaimana semua layanan Dinas Kesehatan melalui jejaring itu Puskesmas dan Puskesmas pembantu itu melakukan edukasi, penyuluhan. Misal nih, musim banjir, pasti kan penyakit yang akan muncul itu kan diare, gatal. Nah, teman-teman kita di bawah nih memberikan penyuluhan. Nih Bapak Ibu semua, kalau musim banjir itu pasti penyakitnya diare atau disentri atau penyakit gatal. Gimana caranya? Ayo, kalau minum banyu tolong dimasak dengan yang matang-matang. Nah, artinya salah satu strategi jangan sampai orang garing, ya kan? Gitu. Jangan sampai udah garing kita obati, sebenarnya itu kurang pas, tapi yang pas bagaimana kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Salah satunya itu tadi kan. Jadi itu sudah menjadi program juga ya Pak, program. yang dilaksanakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sejauh ini boleh disampaikan juga mungkin dari tahun 2025 ini pelayanan-pelayanan yang telah dilaksanakan mungkin untuk ibu, anak tadi kan salah satunya juga untuk ibu-ibu yang memasak air harus sampai matang gitu ya Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Baik, melalui program Kementerian Kesehatan, kemudian kita menyesuaikan di kabupaten kota, banyak sekali program-program pemerintah pusat yang kita laksanakan. Jadi salah satunya tadi kan kita kepengen ke depan itu bagaimana warga kita, khususnya warga Kota Palangkaraya bisa memanfaatkan layanan kesehatan Puskesmas atau Puskesmas pembantu. Nah, harapannya seperti ini. Ke depan kalau masyarakat itu punya sakit, jangan sampai dia udah parah, udah ngos-ngoskan, napasnya sesak-sesak, satu-satu baru datang ke pelayanan. Nah, harapan kita kalau udah ada garing sedikit, nah mereka bisa memanfaatkan layanan Puskesmas atau Puskesmas pembantu yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, banyak sekali program. Nah, salah satu program pencegahan tadi imunisasi anak, imunisasi bayi. Itu kan salah satu program dalam rangka pencegahan. Misal penyakit TBC sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi BCG. Nah, jadi TBC sebetulnya bisa dicegah dengan pemberian imunisasi pada bayi. Bayi itu 1 sampai 11 bulan. Nah, itu imunisasi. Jadi bisa mencegah penyakit TBC. Yang kedua, banyak lagi program pencegahan, misalnya tetanus. Nah, tetanus itu kan pencegahan melalui imunisasi juga. Ya, imunisasi DPT namanya. Nah, itu bisa didapatkan di semua puskesmas yang ada di wilayah kerja pemerintah kota. Jadi kalau anak itu umur 2 bulan, 3 bulan ke atas itu bisa kita berikan imunisasi DPT. Itu tujuannya untuk mencegah penyakit tetanus. Sehingga harapannya kan salah satu strategi jangan sampai ngobati, pencegahan dulu. Nah, itu. Kemudian program lain banyak sekali, program ibu hamil. Jadi kita berharap ibu hamil warga Kota Palangkaraya itu kalau dia memeriksakan diri
sesuai dengan program pemerintah itu ada 4 kali untuk berkunjung ke puskesmas. Harapannya mereka datang di puskesmas ada edukasi oleh teman-teman bidan, ada edukasi oleh dokter-dokter dalam rangka tumbuh kembang kehamilannya. Jadi harapannya layanan di puskesmas itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ibu itu bisa sering datang, otomatis pengetahuannya akan bertambah sehingga dia bisa mengatur tumbuh kembang kehamilannya. Kemudian program ada namanya posyandu. Ada posyandu balita, tumbuh kembang anak itu kan ditimbang terus, diperhatikan sehingga kalau anak itu tidak naik bulan berikutnya pasti ada kendala. Nah, ada teman-teman gizi kita di lapangan yang akan memberikan edukasi apa sih masalah sehingga berat badannya. Seyogyanya anak yang sehat itu anak yang tumbuh kembangnya, berat badannya bertambah. Nah, kalau tidak naik kan berarti ada masalah. Nah, harapannya kalau anak warga kita itu datang ke posyandu di semua wilayah, dia dapat informasi. Nah, teman-teman petugas gizi kita akan menyampaikan, oh ini loh kendalanya. Nah, kemudian kaitannya dengan program lain ada namanya CKG, PKG. Nah, CKG itu kan program nasional tuh. Nah, itu program yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka cek kesehatan gratis. Nah, cek itu mengetahui lebih dini apa sih penyakit yang diderita oleh warga kita. Nah, harapannya dengan lebih awal kita melakukan pemeriksaan kesehatan, harapannya makin mudah, makin cepat ditemukan sehingga makin mudah untuk kita obati, untuk dilakukan terapi. Nah, kemudian program lain apa itu? Nah, kita punya program kesehatan olahraga kan ada itu. Itu dalam rangka membantu warga-warga kita melakukan aktivitas. Salah satu olahraga itu kan salah satu pencegahan. Nah, kemudian ada posyandu lansia nih. Nah, ada posyandu lansia itu untuk lansia-lansia kita agar mereka yang sehat dipertahankan tetap sehat agar tidak garing. Nah, di situ ada pemeriksaan kesehatan. Nah, ada edukasi. Nah, kemudian biasanya ada PMT, pemberian makan tambahan. Sama di bayi ada pemberian makan tambahan. Kemudian yang penting itu ada program nasional. Apa itu? Stunting. Nah, stunting itu salah satu apa? Posyandu salah satu strategi dalam rangka mengurangi stunting. Kenapa? Begitu anak tidak naik berat badannya, ada petugas gizi kita memberikan edukasi, ada dokter kita memberikan terapi. Harapannya apa? Stunting itu akan hilang. Sebenarnya stunting itu bukan karena miskin, tapi banyak juga bubuhan yang berduit. Ya kan, bubuhan yang berduit itu stunting karena mungkin kurang pengetahuan sebetulnya itu tentang gizi, ya kan? Iya, sebetulnya itu. Jadi kita harap ke depan itu stunting terus turun. Tapi Kota Palangkaraya rasanya turun terus itu status stuntingnya. Sebenarnya stunting itu bukan bagian dari dinas kesehatan. Cuma pengempu kegiatan kesehatannya ada di kesehatan. Kalau kegiatan programnya ada di Dalduk. Dalduk. Nah, kami mensupport layanan kesehatannya. Bagaimana bayi yang stunting, anak yang stunting, tetap kita kontrol kesehatan. Kalau digaring kita obati. Tetap edukasi dari kami, dari Puskesmas yang ada di 11 Puskesmas, kemudian ada 43 Puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Itulah perpanjangan tangan kami dan merangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Iya, jadi yang pasti masyarakat memaksimalkan posyandu, baik itu Puskesmas juga tadi ya Pak ya, untuk ibu, untuk anak, bahkan juga untuk lansia. Iya, betul. Apalagi tentunya saya juga waktu hamil, waktu sampai anak 1,5 tahun ini selalu ke Puskesmas ya. Selalu di Puskesmas, jadi imunisasi di Puskesmas juga, apalagi pakai BPJS gratis. Nah, gratis. Gratis ya Pak. Nah, ini boleh disampaikan kepada pemirsa juga terkait apalagi ada perubahan jam operasional ya Pak untuk Puskesmas, ini boleh disampaikan seperti apa? Oke, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kepada kami Dinas Kesehatan, jam pelayanan kami tambah. Nah, awalnya sampai jam 12. Nah, terus kami tambah
menjadi jam 2.30 kalau nggak salah itu. Nah, harapan apa? Harapan banyak masyarakat bisa terlayani. Nah, saya berharap ke depan itu masyarakat bisa memanfaatkanlah gedung puskesmas pembantu yang disiapkan pemerintah untuk segera memeriksakan diri lah. Nah, misal kalau kada garing, kalau ada kendala masalah kesehatan, datanglah ke puskesmas, minta saran, ya kan, saran petunjuk dari teman-teman tenaga kesehatan. Nah, harapannya kan dengan kita bertanya lebih awal, kita bisa mengendalikan suatu permasalahan kesehatan. Iya, apalagi waktu ulang tahun cek kesehatan gratis ya Pak. Sebenarnya program CKG PKG itu awalnya dulu itu hanya untuk ulang tahun. Nah, tapi ternyata hasilnya sedikit. Hasilnya sedikit. Akhirnya dirubahlah pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan. Udah semua warga warga negara Indonesia cek kesehatan cek gratis. Kesehatan. Tidak hanya pada saat ulang tahun. Tidak, semua orang. Nah, itu. Jadi sebenarnya program itu baik. Kenapa? Makin cepat diketahui penyakit seseorang, makin mudah kita untuk mengobati. Jangan sampai udah parah kan gitu. Nah, itu dia. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba tahunnya sakit udah kondisi yang parah kan gitu. Oke, baik. Ini melihat juga ketersediaan baik itu fasilitas, sarana dan juga SDM-nya Pak. Bagaimana ketersediaan nakes dan lain-lain. Kalau SDM, saya rasa kalau pemerintah kota luar biasa. Jumlah pegawai kota Palangkaraya ini nomor 2 setelah pendidikan. Betul, jumlahnya kurang lebih kalau tidak salah itu hampir 1.000 orang. Iya. Jadi kalau dibagi 11 puskesmas, dibagi 43 pustu, masih banyak pegawai kita. Jadi kalau untuk sumber daya manusia kesehatan kita cukup, mulai dari dokternya, dokter giginya, perawat dan tenaga sesuai fungsinya banyak. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana yang ada di 11 puskesmas, kita berbenah terus melengkapi sarana yang ada di dalam. Kemudian termasuk alat-alat kesehatan terus kita benahi dalam rangka ke depan kita akan lengkapi lah. Baik. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berbenah dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satunya bangunan, ya. Contohnya salah satu bangunan yang baru kita selesaikan itu ada Puskesmas Menteng yang di Jalan Temenggung Tilung. Nah, itu standarnya standar nasional, tipe prototipe-nya dari pusat. Jadi kalau melihat gedung begitu megah. Nah, layanan juga ada tambahan. Jadi selain layanan yang rutin, kita juga menambah ada UGD nantinya, ada UGD 24 jam, kemudian ada persalinan. Jadi nantinya Puskesmas Menteng juga akan melayani persalinan 24 jam. Jadi kiranya ke depan kalau ada warga-warga kita yang mau partus normal itu bisa datang ke Puskesmas. Kita punya 5 Puskesmas yang bisa melayani persalinan. Pandut salah satunya buka 24 jam itu persalinan dengan UGD-nya. Kemudian Tengkiling itu partus juga 24 jam buka. Kemudian Kereng Bengkirai 24 jam. Nah, sekarang menambah 1 Puskesmas Menteng. Nah, mudah-mudahan di tahun 2006 kita juga akan menambah relokasi Puskesmas Kayon. Nah, 2006 nanti bentuknya sama tuh. Megah kayak gitu, megah seperti Menteng. Nah, layanan juga ke depan hampir kita samakan lah. Nah, jadi pemerintah kota melalui wali kota kita Pak Pairit terus berbenah dalam rangka memberikan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat lah. Dan tenaga insya Allah kita cukup lah, luar biasa kita punya tenaga. Nah, sarana gedung kita bertahap akan kita lengkapi lebih baik gedung ke depan. Iya, luar biasa tentunya ya Pak ya. Berbenah selalu pastinya untuk melayani masyarakat. Ini kita kembali juga tadi Bapak menyampaikan bahwa apalagi di musim ada penghujan, ada DBD, ada diare. Ini ada wilayah khusus Pak yang menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan khususnya misalkan di Kota Palangkaraya?
Oke. Jadi kita belajar dari pengalaman. Contohnya salah satu penyakit DBD. Jadi beberapa tahun pengalaman kita ada titik-titik tertentu, ya kan, daerah-daerah tertentu yang memang menjadi salah satu menjadi arah penyakit DBD, misal Mendawai, kan, kemudian Pontun, ya kan. Nah, kemudian sebagian ada daerah Kampung Baru, nah sebagian wilayah kerjanya Bukit Hindu, nah kemudian wilayah kerja Menteng. Nah, daerah-daerah itu menjadi titik fokus kami karena pengalaman-pengalaman yang lalu daerah-daerah itu menjadi salah satu sumber DBD. Nah, strategi kami gimana? Kami tetap melakukan kerjasama dengan masyarakat, kemudian kolaborasi dengan RT, RW, kemudian tokoh masyarakat dan lurah yang punya wilayah. Nah, makanya biasa kita lakukan edukasi pembersihan selokan. Kan salah satu penyebab itu kan air yang tergenang. Nah, kita upayakan edukasi masyarakat kalau ada di rumah atau di halamannya yang tampungan airnya tergenang, mohon segera untuk dibersihkan. Nah, intinya satu, edukasi itu telah kita lakukan. Program 3M. Menguras, nah kan itu kan. Nah, kemudian satu program tambahan, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, apa itu? Salah satunya mungkin kan makan yang teratur, kemudian di rumah membuang sampah pada tempatnya. Intinya itu membuang sampah itu loh. Jadi membuang sampah ini yang perlu kita gaungkan. Kenapa? Kadang-kadang masyarakat begitu keluar, plong kan, akhirnya apa sih itu? Tempat sampah, tempat sarang, akhirnya nyamuk jadi bersarang. Nah, itu mungkin hal-hal itu yang mungkin nanti terus akan kita gaungkan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dari demam berdarah. Jadi edukasi, kerjasama itu terus kita lakukan dalam rangka. Mudah-mudahan ke depan dah. Contohnya nih, 2024 kasus di BD di bulan Januari itu ada 127 kasus. Begitu 2025 hanya 7 kasus. Jadi, kan jauh tuh. Iya. Nah, itu keberhasilan dari kita semua lah. Dukungan masyarakat. Masyarakat itu kan ya membersihkan dulu, membuang sampah, mengurangi. Nah, jadi ada 3 program penyuluhan, edukasi, kemudian masuk 3M tadi, kemudian masuk PHBS. Nah, hal-hal itu yang terus kita lakukan. Nah, terus termasuk kami melibatkan Kader Posyandu tadi kan, karena itu garda terdepan yang dekat dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Tentunya edukasi langsung ke lapangan. Betul. Ya, Pak, ya. Terlihat juga menurunnya kasus DBD juga di Kota Palangkaraya luar biasa ini. Iya. Patut diapresiasi luar biasa dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Ini juga mungkin ada masyarakat yang masih bingung yang terkait JKN, BPJS. Ada yang beberapa yang tidak diaktifkan. Kemarin ada beberapa tetangga juga ada nanya, ini kenapa ya ini tidak aktif? Ini yang kelas 3 khususnya nih Pak, kelas 3 ini gimana Pak? Mungkin ada koordinasi kah dari Dinas Kesehatan? Jadi gini, ya perlu kami jelaskan di tahun 2025 memang kepesertaan BPJS itu kita sekitar 74.000 sekian. Nah, itu ada perubahan karena menyangkut anggaran. Nah, anggarannya karena keterbatasan anggaran. Tapi yang lebih penting kami memilah, artinya BPJS itu ditanggung oleh pemerintah daerah dengan catatan keluarga yang miskin, keluarga yang tidak mampu, yang masuk desil 1 sampai desil 5. Nah, akhirnya kemarin kita lakukan validasi data di 30 kelurahan, melibatkan RT, RW, dan kelurahan. Nah, jadi didata ulang, Bang, data yang benar-benar mereka yang tidak mampu. Nah, itu perlu digarisbawahi. Sebenarnya BPJS ditanggung pemerintah itu kan sebetulnya, nah, karena keterbatasan anggaran juga, sehingga kami lakukan pemilahan. Mereka yang tidak mampu itu yang kita tanggung, tapi yang mampu misalnya yang berduit, ada mobil, rumah bagus, ya bayar lah, kan gitu. Ya, biarlah yang kada mampu nih ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, itu telah kita lakukan
validasi data di 30 kelurahan. Kita melibatkan RT, RW, dan lurah. Nah, dan saat ini kapitasi kita, kepesertaan kita terakhir di bulan Februari itu sekitar 21.000 sekian. Nah, cuma kita akan menambah kalau memang di lapangan itu memang ada yang membutuhkan, dia masuk keluarga tidak mampu, dan memang mereka punya penyakit yang rutin berobat, itu kita fasilitasi untuk diberikan kartu kepesertaan BPJS. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang dia rutin berobat, datang ya ke puskesmas. Nah, nanti akan kita usulkan kepesertaan mereka melalui puskesmas yang tempat dia berobat. Nah, dengan catatan tadi, kalau dia memang yang berduit, ya janganlah, bayarlah kan. Tapi yang tidak mampu itu kita upayakan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Berarti lagi validasi data. Ya, validasi sedang berproses. Jadi setiap bulan itu kita proses. Mana tahu nih ya, biar orang kada mampu, tahu-tahu dapat usaha, berhasil usahanya, ya keluarlah dari itu, bayar seorang lah, kan gitu. Nah, akhirnya pemerintah daerah itu akan membayar betul-betul mereka yang tidak mampu, kan gitu. Ya. Baik. Jadi ini sebagai informasi juga. Iya, informasi masyarakat. Karena pada saat melihat di mobile JKN itu tidak aktif begitu. Jadi ini karena adanya validasi data. Ya. Jadi kalau memang merasa tidak mampu, tentunya langsung datang ke puskesmas begitu ya Pak ya. Kalau dia punya penyakit rutin yang harus berobat setiap bulan, nah itu akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini terkait juga virus Nipah nih, yang lagi rame nih, Pak Kadis. Virus Nipah, betul. Ini seperti apa Pak virus Nipah ini? Ya, ini berbagai informasi di media sosial banyak macamnya, tapi ini boleh diperjelas juga dari Pak Kadis. Virus Nipah ya. Ya, kemarin sempat ditanya juga. Virus Nipah itu sebenarnya mirip-mirip sih dengan flu biasa, dengan keluhan yang mirip juga. Tapi saat ini belum ada laporan dari rumah sakit yang ada di Kota Palangkaraya. Iya, belum ada kasus. Nah, cuma kita tetap mengingatkan kepada masyarakat, sebetulnya jaga kesehatan, minum yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Artinya jangan sampai kondisi kita drop itu yang menyebabkan kita tertular. Tapi kalau selama kondisi kita fit, saya rasa tidak akan masuklah di tubuh kita. Nah, yang lebih penting sebetulnya itu masker, Bang. Karena itu berbentuk virus kan, masuk lewat pernapasan. Seyogyanya kalau memang kita batuk atau pilek, nah mungkin alangkah baiknya pakai masker. Nah, itu pencegahan paling hebat sebetulnya. Pencegahannya itu paling penting. Jadi, nah, kemudian kalau memang datang dari luar daerah atau berangkat ke luar daerah, ya mungkin menggunakan masker itu kan lebih baik. Pencegahan kan. Pencegahannya untuk mengedukasi masyarakat juga untuk tetap menjaga kesehatan, imunitas. Jadi jaga imun agar kita tetap fit, tetap sehat, sehingga apapun yang akan mendekati kita tidak akan masuk di tubuh kita. Baik. Terakhir nih Pak Kadis, terkait perubahan paling nyata apa yang Bapak harapkan benar-benar dirasakan masyarakat tentang soal layanan kesehatan? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau dulu, termasuk saya arahkan dari pertanyaan Pian nih, arahan dulu itu puskesmas itu kan jadi tempat berobat, ya. Dulu puskesmas itu hanya dianggap tempat berobat, tapi kita berharap ke depan jadi puskesmas itu bukan hanya tempat berobat, tapi untuk mendapat informasi. Misalkan nih, nah larinya gini, masyarakat kepengen mengetahui apa sih salah satu tadi virusnya, virus Nipah. Kan masyarakat bingung nih, ya datanglah ke puskesmas untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, pasti di puskesmas akan menjelaskan edukasi apa yang dilakukan, cara pencegahan. Nah, teman-teman puskesmas pasti akan memberikan penyuluhan, edukasi bagaimana pencegahan terhadap virus Nipah. Nah, virus Nipah tadi. Jadi harapan kami puskesmas bukan sebagai tempat berobat, tapi sebagai tempat edukasi masyarakat. Ini ingin mendapatkan informasi tentang permasalahan kesehatan, datang saja di puskesmas. Insya Allah teman-teman dokter,
dokter gigi dan tenaga kesehatan lain akan memberikan informasi kesehatan. Harapannya dengan mendapat informasi yang jelas, kita bisa mencegah penyakit, bukan untuk mengobati, tapi lebih baik mencegah. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan Puskesmas menjadilah salah satu strategi dalam rangka menurunkan angka kesakitan masyarakat di Kota Palangkaraya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Bapak Haji Ridwan, SKM MMKes, tentunya sudah memberikan informasi juga kepada masyarakat di Kota Palangkaraya melalui Warta Bicara. Terima kasih banyak Bapak. Ya, akhir kata saya Beta Centauri, terima kasih, sampai jumpa.